warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpah curahkan rahmat hidayah serta nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam ke-8 bukan 28, bukan malam ke-8, berarti pengumuman Lebaran tinggal 22 hari lagi. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam waspada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. DKM beserta jajaran Masjid Darul Muttaqin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang hadir di Masjid Darul Muttaqin ini, mudah-mudahan setiap niat, setiap gerak langkah kaki kita dari tempat masing-masing menuju masjid yang mulia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan pahala. Amin. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan puasa adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, alhamdulillah ini Forum Batara Asri Kampung Cimanggung sudah menjadi bagian orang-orang yang muttaqin. Buktinya masjidnya aja udah orang muttaqin. Jadi siapa yang masuk ke sini berarti sudah termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin. Amin. Berpengaruh, nama masjid juga berpengaruh. Kalau masjidnya al-ikhlas, alhamdulillah ikhlas semua. Masih kerokok juga pas dibuka teh kosong. Kenapa? Ikhlas. Iya. Alhamdulillah ini Darul Muttaqin, berarti orang-orangnya adalah termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bahwa orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang mulia. Kemuliaan itu tidak dapat dengan mudah. Justru kemuliaan itu didapat dengan cara yang susah. Buktinya kita berpuasa ini menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai tenggelam matahari demi menjadi seorang yang mulia, menjadi orang yang bertakwa. Sulit sekali. Nah, mudah-mudahan kita ini adalah termasuk orang-orang yang mempunyai orientasi yang tinggi, menjadi orang visi pejuang. Amin. Ya Rabbal alamin. Beda kalau visi pejuang dengan visi pejudan. Kalau visi pejuang, dia menggunakan falsafahnya falsafah Sunggokong. Tahu Sunggokong? Zaman dulu waktu saya kecil ada tuh film Sunggokong, Raja Kera, Raja Monyet, ada falsafahnya. Walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Ada tuh. Pernah lihat ya Pak ya? Nah, itu falsafahnya bagus. Jadi hidup itu mengalir begitu, bagaikan air di kali mengalir. Tapi airnya mengalir bukan tanpa hambatan. Justru banyak sekali hambatan yang ada pada air itu ketika dia mengalir. Ada batu yang gede dia terjang. Ada apa lagi? Oh, jalannya itu berliku ya, belum isi airnya. Dia bawa beban apa? Bawa pohon yang tumbang masuk ke air. Bawa apa lagi? Bapak pagi-pagi nongkrong di situ di bawah sama air. Kan begitu. Jadi air mengalir bukan tanpa hambatan, bukan tanpa beban. Maka kehidupan kita pun terus mengalir, tapi ada hambatan dan ada beban. Maka teruslah hidup dan teruslah laksanakan syariat. Kenapa? Bukan hidup kalau tanpa hambatan, tapi justru hidup itulah penuh dengan hambatan dan rintangan. Nah, hambatan ini salah satunya adalah puasa. Puasa untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa.
Nah, di samping itu, mari kita sama-sama pelajari kemudian telaah sebuah karya dari Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i enggak, Pak? Kenal enggak? Di mana? Tetangga. Imam Syafi'i di dalam kitab Manaqibnya beliau mengatakan bahwa ada 3 perkara yang dapat menunjukkan seseorang kepada kemuliaan. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, ini perlu dicatat ya. Yang pertama, kitmanul fuqara'i hatta yadunnun nasa annahu ghaniyun. Apa? Hah? Apa ya? Kitmanul fuqara'i hatta yadunnun nasa annahu ghaniyun. Menyembunyikan kefakiran, menyembunyikan kemiskinan, menyembunyikan kekurangan harta, kepahitan hidup, sehingga orang-orang menyangka, orang-orang mengira bahwa dia adalah orang yang kaya. Bisa? Insya Allah. Menyembunyikan kefakiran, disembunyikan kefakiran itu. Kita sadar bahwa kita ini orang yang tidak punya banyak harta, orang yang tidak banyak kendaraan, orang yang tidak punya banyak dunia. Tapi tidak pernah sedikit pun kita mengeluh kepada manusia. Disembunyikan kefakiran itu sehingga orang menyangka bahwa dia orang yang mampu, dia orang yang kaya. Nah, inilah tata cara untuk memperoleh kemuliaan. Kenapa? Karena dia menghindari sifat yang hina. Kadang-kadang kita kalau nggak punya, orang kondisi beras naik ya, betul? Beras mahal. Apa tahu juga? Bapak mau beli beras ya? Yang beli beras siapa? Ibu. Harga beras katanya naik, berarti beban hidup makin naik. Ada yang turun, yang merosot apa? Kolor. Kalau kolor merosot. Ketika beban hidup semakin tinggi, justru kebutuhan semakin banyak. Nah, maka orang yang fakir, orang yang membutuhkan, orang yang miskin, orang yang kurang harta, dia tetap akan menyembunyikan kebutuhan itu tanpa bilang-bilang kepada sesama makhluk, tapi dia menggantungkan hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah pagi-pagi gibah. Ya, pagi-pagi gibah, siang dikit gibah, sore sambil ngabuburit gibah. Tiada hari tanpa gibah. Yang digibahin siapa? Suaminya. Enak aja tangga. Suaminya yang digibahin. Bapak-bapak sambil ngeriung, ngopi kagak, rokok kagak, ada puasa. Ngapain? Gak gibah juga. Siapa yang digibahin? Nah, waduh. Kitmanul fuqara'i hatta yadunnun nasa annahu ghaniyun. Menyembunyikan kefakiran, menyembunyikan kekurangan materi sehingga orang-orang menyangka bahwa dia adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Dan minimal kan kita kayaknya kaya hati, amin. Kayaknya kaya hati. Saya punya prinsip, Pak. Ini alhamdulillah boleh dipakai atau tidak, silahkan. Mau dipakai, mau digunakan atau mau diabaikan juga nggak apa-apa. Kalau saya prinsipnya, yang penting hidup gak usah muluk-muluk, badan sehat, duit banyak. Itu prinsip. Hah? Mau dipakai silahkan, diabaikan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya pakai. Lebih baik badan sehat, duit banyak. Coba kalau saya pikir badan sehat gak punya duit, bingung nggak? Bingung. Badan sehat gak punya duit, ngarepin santunan, ada bansos. Kebalik, banyak uang banyak, badan sakit, susah tidak? Susah. Duitnya kemana? Dokter, dulu sedekah dulu ke dokter. Bagus dia kaya, sedekah terus. Kemana?
ke dokter sedekahnya. Ribu juga. Ada yang paling ribu, udah nggak punya duit, sakit tuh. Ribu. Nah maka prinsipnya silahkan dipakai, lebih baik badan sehat, duit banyak. Alhamdulillah. Itu doa apa? Harus optimis, jangan pesimis. Apalagi sekarang mau menghadapi Lebaran. Lebaran itu bebannya gede banget. Kalau menurut saya bebannya gede banget, terlalu gede. Makanya jangan dipikirin. Sebab kalau dipikirin pusing, stres sendiri. Daripada stres sendiri, kita stres berjamaah aja. Bareng-bareng. Jangan dipikirin masalah Lebaran. Enggak dipikirin gimana bosan. Anak 5. Aduh, anak 5, istri. Yang makanya kalau di kampung Pak, kalau di kampung saya asli Cilengsi, Bojongkaso. Kalau di kampung saya di Bojongkaso, kalau Lebaran itu setiap tahun Lebaran itu 7 hari seminggu. Makanya ada Lebaran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 ada. Makanya bajunya harus 7. Beli baju anak harus 7, kan 7 hari Lebarannya. Nah kalau 5 kali 7 30 mesetel, belum emaknya. Yang emaknya tidak pakai sahabat sampai kredit. Bukan sama. Beban. Apalagi apa? Harus ada kue, harus beli daging. Oh, harus mudik juga. Subhanallah. Makanya jangan dipikirin. Hidup mengalir saja. Seperti air. Kalau dipikirin, stres. Lebih baik bapak-bapak ngeriung mikir berjamaah. Jadi stresnya pun berjamaah. Yang pertama, kitmanul fuqara'i hatta yazunnu nasa annahu ghaniyun. Yang kedua, kitmanul ghadabi hatta yazunnu nasa annaka radin. Menyembunyikan kemarahan, menyembunyikan emosi sehingga orang menyangka bahwa dia adalah orang yang ridho, orang yang ikhlas. Sifat marah itu sifat dasar manusia, betul ya? Seorang manusia, siapapun kalangannya pasti punya sifat marah. Bayi saja yang baru lahir dia akan marah kalau nggak dikasih susu. Ketika dia nggak dikasih susu, dia akan marah. Marahnya melalui nangis, marah, emosi. Orang gila aja bisa marah. Semua orang, semua kalangan bisa marah. Sebab sifat dasar manusia adalah pemarah. Kenapa? Karena setiap manusia itu ada jinnya. Kullu insanin jannun. Setiap manusia itu ada jinnya. Di dalam diri kita itu ada jinnya masing-masing. Makanya ada sifat marah. Nah, orang yang mulia adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, orang yang mampu mengelola emosi sehingga orang menyangka bahwa dia orang yang tanpa pemarah, orang yang ikhlas, orang yang ridho terhadap perkara itu. Padahal hatinya gendam banget, kesel. Tapi karena dia menjaga marwah dirinya, menjaga mengelola emosi, sehingga kemuliaan hadir pada dirinya, emosi tidak diluapkan, emosi tidak dikeluarkan, akhirnya hidupnya stabil tanpa emosi. Bukan tanpa emosi, dia punya emosi, hanya mampu mengelola emosi. Bapak suka marah? Seringnya dimarahin apa marah? Seringnya dimarahin kayaknya. Yang punya sifat marah, kelola dengan baik. Yang punya sifat marah, pemarah, tolong manage dengan baik itu pemarahnya. Sebab kenapa? Karena itu merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Kita lihat surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha. Di antara karakter orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan emosi. Lama ini, kelamaan foto jadi pada terawih. Terawih malas menit, fotonya 20 menit gitu. Apa-apa, alhamdulillah. Biar tambah cerah, amin. Saya berbicara seperti ini bukan menasihati bapak-bapak, saya menasihati diri saya sendiri. Namun insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Yang ketiga, kitmanu siddati hatta yajunnun nasa annahu mutnaimun. Menyembunyikan kesusahan hidup sehingga orang menyangka bahwa dia orang yang penuh dengan kenikmatan.
Berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama menyembunyikan kefakiran, kalau yang ini menyembunyikan kesusahan hidup. Siapapun orangnya, bisa orang kaya bisa susah tidak? Bisa lebih susah daripada kita, betul? Kita mah hidup ya, tidur nyenyak, makan enak, betul? Orang kaya belum tentu hidupnya nyenyak, ya tidur nyenyak, betul tidak? Ya, ketika mau tidur ada plotrak, ada suara plotrak, mobil amat, gitu. Baru yang nggak pikir, plotrak, lihat, wah motor amat. Jadi hidupnya masih selalu terikat oleh dunia, lebih susah hidupnya. Nah maka orang yang mulia adalah orang yang mampu menyembunyikan kesusahan hidupnya, sehingga orang menyangka bahwa dia adalah orang yang penuh dengan kenikmatan, nikmat hidupnya. Walaupun harta banyak tidak membuat dia hati terikat oleh harta tersebut. Mobil bejibun tidak membuat hatinya terikat oleh mobilnya. Dunianya banyak tidak terikat hatinya kepada dunianya. Akhirnya dunia, harta, alat telepon dan semua harta miliknya adalah milik Allah. Dia serahkan semuanya kepada Allah, hidupnya tenang. Maka manusia menyembunyikan kesusahan hidup, sehingga orang menyangka bahwa dia orang yang penuh dengan kenikmatan. Maka itulah orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang tiga tadi. Sehingga apabila kita mampu melaksanakan tiga perkara ini, insya Allah kita termasuk kepada orang-orang yang mulia, yang akhirnya kita termasuk kepada harapan, yaitu orang-orang yang mempunyai potensi muttaqin sesuai dengan masjidnya Darul Muttaqin. Sehingga setelah kita semua mencapai derajat muttaqin, kita akan kembali kepada kesucian dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.